Mas. Belakangan ini banyak kejadian yang nggak enak didengar dan hasilnya ada rantaian demo. Kalau di Jogja sendiri ada beberapa rantaian demo. Yang pertama Kejayaan tanggal 13 dan puncak eskalasi yang menurut aku mengerikan waktu geruduk GIK kemarin, Mas. Nah, aku jadi penasaran, Mas, karena belum pernah mengalami sama sekali. Sebetulnya rantaian demo ini menggambarkan apa toh, dan akhirnya nanti itu mau kemana? Kalau menurut Mas Abrang pripun? Monggo Mas. Cah nom ya, cilik orang tahu demo. Oke, pertama saya perlu di awal nulis kayak gini, ngomong gini dulu. Ini kalau Anda punya prejudis bahwa yang dicari adalah kalimat saya mendukung pemerintah atau anti pemerintah, tonton sampai selesai. Hidup nggak sesimpel itu, analisis nggak sesimpel itu. Ini berasal dari pengalaman video kemarin. Itu kayaknya nggak nonton sampai full juga, jadi isinya langsung, kayak gini, kayak gini. Please deh, dunia nggak sehitam putih itu, main lagi agak jauh. Ini jadi kita menganalisis keadaan apakah justifiable demonya ataukah gimana keadaannya, dan menjawab pertanyaanmu kemungkinan kedepannya seperti apa. Jadi bisa nggak mari kita berpikir ke belakang sedikit, ngelihat agak jauh sedikit apa yang terjadi. Karena kalau anak muda sepertimu itu hobinya, senangnya kan heroik, tawuran tuh senang banget. Kadang-kadang lupa sebabnya tawuran kenapa. Nah, di sini posisinya adalah kita mundur selangkah dan mengingatkan dan menganalisis apa yang terjadi. Oke. Demo itu natural pada sebuah eskalasi tertentu. Untuk memudahkan ngomongnya gini, nggak usah ngomong pemerintah lawan rakyat, pemerintah dan rakyat. Kita ngomong dua orang aja, El. Kamu kan punya pengalaman sama si Iden kan ya? Itu kalau Iden manggil kamu, El, nggak nengok, itu kan lama-lama diteriakin. Nggak nengok juga, lama-lama dibandem piring gue. Kemudian lama-lama dikaplok dasi agar nengok. Itu ngajak komunikasi aja, cuman kamunya agak bebel. Sehingga harus ada eskalasi untuk menarik perhatian, agar terjadi pembicaraan, agar terjadi diskusi. Ini saya nggak nyalain siapa-siapa, tapi situasinya kalau harus demo untuk didengarkan, artinya kemarin ngomong-ngomong itu apakah tidak terjadi, apakah tidak didengarkan. Ketika ada energi untuk ngajak bicara tidak disambut, tapi didefleksi, energi itu akan build up, akan terbangun lebih gede lagi energinya, terus nyari jalan keluar nih pasti. Bahwa jalan keluarnya demo, itu make sense, wajar-wajar saja, karena suaranya tidak merasa didengarkan. Makanya kemarin kita ngomong tentang acknowledge dulu toh, diterima dulu. Energi ada orang ngomong, itu energinya diterima dulu, didengarkan, sehingga terjadi komunikasi. Itu bukan urusan kalah menang, itu urusan courtesy, bahasa Indonesianya. Courtesy itu urusan kehormatan menjadi manusia, itu mendengarkan manusia lain juga, menghargai manusia lain, apalagi di dalam bernegara. Dua orang aja, kalau kamu nggak nengok Iden ya neriakin kupingmu kok. Iya, Iden nggak terus bakar ban juga untuk narik perhatianmu ya, mengkue kan gitu, bisa dibandem piring udah cukup. Tapi kalau levelnya negara kemudian untuk cari perhatian, demo itu make sense. Dan kita tahu sebabnya, kenapa nggak tiba-tiba demo kok, nggak. Itu bukan langkah pertama dalam berkomunikasi, itu pasti hasil dari frustasi dari percobaan sebelumnya. Jadi kalau mau ngelihat itu demo, oke, karena memang tidak didengarkan. Itu satu analisisnya seperti itu. Tapi seperti semua hal di dunia, hal tidak bisa sesimpel itu untuk dilihat. Kalau ada spekulasi bahwa ada yang mendorong, ada kepentingan lain dan segala macam, tentu saja pasti ada kepentingan. Semua hal itu ada kepentingan. Kepentingan rakyat pengen membela yang dia anggap benar seperti apa, yang dia persepsikan sebagai kebenaran seperti apa. Pemerintah juga kadang-kadang merasa kamu tuh nggak paham kakean ngomong, misalnya kayak gitu tuh. Tapi cara ngomong itu sangat penting agar bisa terjadi diskusi dan berbicara dengan baik. Ini bukan konseptual opini, ini konsep bangsa. Karena setelah ada persatuan Indonesia, itu ada konsep musyawarah untuk mufakat.
di sila keempat. Sebelum sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, musyawarah untuk mufakat ini kan kemampuan untuk ngobrol, berbicara, membahas isu, gimana meletakkan ego, tapi memecahkan masalah. Nah itu saya tidak merasa ada pelatihan pendidikan untuk musyawarah untuk mufakat. Nggak tahu kenapa juga ya, padahal itu katanya salah satu dari sila Pancasila, tapi pelajaran kita diskusi kok nggak pernah sih. Karena Anda bisa melihat sendiri, Anda, wah jigur, apa sih Dek Noel bisa melihat sendiri kualitas diskusi itu seperti apa di atas panggung. Kalau orang diskusi ngotot-ngototan dan seterusnya, ngotot itu nggak apa-apa, tapi ada koridornya. Koridor konsep musyawarah untuk mufakat ini pernah kita itu nggak sih? Pernah kita breakdown nggak sih? Nah itu yang membuat ketika komunikasi sudah terjadi, terus kemudian terusannya kemana? Kan gitu. Nah, mundur lagi ke belakang, kita belajar something else. Kita nggak ngomong tentang intent, niat. Kadang-kadang ada niat baik, semua orang niat baik tapi tabrak-tabrakan, itu ada. Dan itu well documented, banyak paper, banyak penelitian tentang itu. Ini nggak ada yang niat jahat kok, tapi kok gasru-gasruan gitu. Saya nggak jangan di quote lagi. Saya nggak ngomong bahwa pasti semua niatnya baik, nggak ada niat jahat, nggak gitu ya. Saya ngomong ada sebuah situasi di mana situasi husnudzon, situasi baik di mana bahkan kalau semua pun berniat baik tetap ada potensi tabrakan. Apalagi kalau ada yang berniat buruk kan gitu berarti. Ya Allah, saya harus menjelaskan seperti ini ya, kayak apa namanya untuk masyarakat simbolik Indonesia Raya ini. Apa namanya? Mayoritas pendengar kita paham kok, tapi apa ini dikhususkan untuk para buzzer yang coba cari celah agar ketahuan dia kalau nulis itu memang nonton videonya atau enggak. Biasanya enggak, nyari bahan aja terus kemudian untuk dia cekin padahal udah dibahas di videonya. Oke, kita ngomong tentang gini nih. Jawab ini kemudian. Nextnya gimana? Terus kalau udah demo gini nih, udah teriak-teriakan ini, nextnya gimana? Belajar dari pelajaran sebelumnya. Ini bisa saya jawab langsung, tapi akan mengandung skeptisisme kalau tidak saya landasi dengan analogi. Yuk bikin analogi dulu yuk. Bikin analogi. Kalau ada orang belajar bela diri atau anak muda dengan penuh semangat bravado, orang tua juga banyak yang bravado, itu nomor satu adalah tarungnya. Perang, pukul-pukulan. Nah, coba kita lihat. Pukul-pukulan itu ada dua tempat yang berbeda loh. Pukul-pukulan di pinggir jalan dan pukul-pukulan di atas ring. Apa bedanya di sini? Pukul-pukulan di pinggir jalan, ya udah, apa namanya? Setelah pukul-pukulan selesai hilang. Cuma diingat sebagai isu, diingat sebagai yang nonton punya interpretasinya sendiri, ingatannya berbeda-beda. Ada lagi pertarungan di atas ring tinju, sama-sama tarung, sama-sama pukulan, pukul-pukulan, tapi ada bedanya. Satu itu dicatat, siapa yang menang, siapa kalah, tercatat siapa yang juara, siapa yang tidak, misalnya di ring tinju ya. Dan di situ ada peraturan. Peraturan memastikan bahwa itu tidak membunuh yang lain. Contoh tinju kan nggak boleh apa namanya mukul selangkangan misalnya, nggak boleh mukul hal-hal yang kemudian bisa membahayakan para petinjunya. Nah ini bedanya antara pertarungan di pinggir jalan dan pertarungan di atas ring. Pertanyaan saya kemudian begini, pada pertarungan di atas ring itu ada job-job lain yang boring. Siapa itu? Tukang catat, wasit, ada komite yang melihat, ada peraturan yang dipatuhi bersama, dan kualitas petinju-petinju itu juga pada hal yang boring. Petinju itu di atas panggung paling, di atas ring tinju paling ya 30 menit, 40 menit. Tapi latihannya bisa bertahun-tahun itu. Mukul-mukul segala macam bentuk latihannya. Nah, coba kita lihat peta itu, terus kita geser sedikit analogikan ke pertarungan di demo ini. Ketika terjadi demo, terjadi perdebatan, apakah itu di atas ring tinju ataukah itu di pinggir jalan tarungnya? Kalau kemudian setelah demo ada tuntutan atau gimana, nggak ada yang nge-track,
nggak ada obrolan berikutnya, yaitu pertarungan pinggir jalan. Artinya ini akan nguap sendiri kok kalau kejadiannya seperti itu. Nanti gampang didistraksi. Ada di sosial media ada isu skandal si A yang menyenangkan didengarkan, itu lupa semua ini udah. Coba diingat-ingat dulu dari demo kemarin, ada tuntutan apa segala macam, berapa yang terpenuhi, ada nggak yang nge-track hasilnya, ada nggak yang melanjutkan pembicaraannya dan seterusnya. Ya disinilah formatnya itu yang dianggap tidak heroik dan dianggap tidak berbuat apa-apa. Itu perannya sebenarnya di situ. Perannya adalah latihan di gym. Ayo toh latihan tinju dulu agar kamu tahu caranya musyawarah untuk mufakat itu gimana, cara berdebat yang baik itu gimana, dan kemudian dicatat dengan baik untuk kita bisa bikin skornya itu gimana juga. Karena tanpa itu ya ini cuma seperti spike, seperti ledakan mercon yang wah indah, ledakan kembang api yang indah, terus kemudian ya wis selesai. Setelah terang sebentar terus selesai, menunggu kembang api berikutnya. Tidak ada kontinuasi dari ide tersebut. Nah, karena memang tidak mudah. Gini tidak mudahnya gini. Salah satu penemuan manusia yang hebat, yang bagus itu namanya institusi. Institusi itu untuk membawa ide. Karena orang tidak bisa diharapkan, kalau gerakan gitu diharapkan siapa yang membawa ide terus-menerus, sehingga ide itu ditaruhkan di ADART, di core value, sehingga tahu bahwa sebuah institusi atau sebuah badan atau sebuah kelompok itu membawa sebuah misi, walaupun orangnya berubah tapi misinya itu terbawa terus. Nah ini yang membuat demo tidak kadang-kadang cuman kembang api sesaat, karena tidak ada yang melakukan boring stuff itu tadi. Ya kenapa tidak ada yang melakukan boring stuff? Ya boring. Wong lainnya ikut tawuran, seru, bandem-bandeman, bacok-bacokan, nggak di sini nyateti terus besok follow up lagi. Itu hal yang mencapekkan dan tidak heroik sama sekali, tidak bravado sama sekali. Tapi kalau kita eling tujuan dari demo itu apa, sepantasnya ada yang ambil peran seperti itu. Nah, rakyat dan mahasiswa beserta pemerintah dan semua yang terlibat di sini, kalau memang benar-benar ingin memecahkan masalah, pertanyaan utamanya adalah siapa nih wasitnya. Wasit itu bukan menentukan benar salah loh. Wasit itu menentukan fairness. Mencatat apa yang sudah terjadi, kesepakatan seperti apa, target seperti apa, menuju kemana dan seterusnya. Apakah itu visible untuk dilaksanakan? Kalau tidak, kenapa? Artinya ini akan jadi pelajaran yang berharga demo ini. Tidak hanya spike sesaat. Saya nggak ngomong bahwa demo itu buruk, demo itu nggak ada gunanya. Saya nggak ngomong itu sama sekali. Jangan dipelintir kalimat saya. Saya cuma pengen belajar dari perbedaan tarung di pinggir jalan dan tarung di ring tinju. Jadi kalau pertanyaanmu tadi, ke depannya gimana? Coba kamu lihat. Ini demonya di ring tinju atau demonya di pinggir jalan. Kalau demonya di pinggir jalan, sebentar aja akan hilang. Orang akan lupa oleh skandal berikutnya, skandal trending topik di sosial media berikutnya. Dan yang anggapan salah juga ada gini, kalau mau taruh di atas ring tinju harus masuk pemerintah. Enggak juga. Boleh kok rakyat punya cara sendiri untuk membuat ring tinju. Terus peraturannya seperti apa? Kita nggak usah ngarang peraturan, kita punya konsep-konsep seperti musyawarah untuk mufakat, kita punya konsep etik, kita banyak macam konsep itu yang diformalize pada sebuah forum yang bisa menampung musyawarah untuk mufakat itu. Pendapat saya sendiri, kemampuan kita sebagai bangsa untuk musyawarah untuk mufakat masih tidak terlalu baik. Ini pada semua lini, semua level. Saya nggak ngomong semuanya buruk, tapi presentasi yang proper untuk diskusi, Anda bisa lihat sendiri di acara-acara TV. Nggak menarik kalau lagi-lagi boring stuff. Memecahkan masalah itu bosenin. Kayak kalau pengen badanmu potok, badanmu ini kan badan udah mulai besar, penuh otot. Itu kalau pas ketemu ceweknya menyenangkan itu. Kalau ketemu di pantai buka baju menyenangkan. Tapi boring stuffnya kan banyak tuh. Setiap hari mesti ke gym, bikin jaga makanannya, jaga disiplinnya, datang ke situ. Itu boring stuffnya itu loh yang kita tuh. Siapa yang handle boring stuffnya ini? Nah, ini ada yang namanya AI sebenarnya untuk bisa memecahkan itu. Nah, tapi itu nanti ngobrol nanti.
Soalnya sudah ada yang banyak ngomong soal AI tapi belum kepikiran sampai ke situ. Nanti aja kita obrolkan lebih lanjut. Tapi intinya gitu, El. Semoga analogi ini sampai di teman-teman, dan tolong jangan dengan mudah ngejudge bahwa ini bantu, ini setuju pemerintah, ini cuma mau bantu pemerintah. It's a very little game. Itu game yang sangat kecil. Kalau pikiranmu masih di situ, jangan belajar lagi, dolan lagi. Dunia itu tidak hanya urusan kamu dan pemerintah. Ada humanity, ada kemanusiaan, ada peradaban, ada spiritualisme, ada macam-macam. Jadi multi aspek. Dan kalau multi aspek itu pertanyaannya bukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang membawa kita pada resolusi yang kita inginkan bersama, kan gitu. Nah, gitu El. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kamu lihat ada keributan, kamu lihat aja, ini di ring tinju atau di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan, tunggu resolusi yang nggak masuk akal atau dilupakan. Kalau ini di atas ring tinju, kamu bisa ngetrek, tanya sama wasitnya, gimana terusannya. Monggo dianalisis lagi, demo kemarin ribut pinggir jalan atau tarung di ring tinju. Moga-moga bermanfaat. Drop prejudisnya dulu, objektif dan lihat petanya. Setelah itu Anda putuskan sendiri. Saya bukan buzzer, saya bukan pendukung siapapun yang mengajak Anda untuk setuju A atau setuju B. Saya memberi alat untuk Anda bisa menganalisis sendiri dan menentukan sendiri sikapmu seperti apa. Matur nggih, matur nuwun.